1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa Punaksia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek toksik pada suatu zat. Jadi, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, toksisitas itu apa sih? Toksisitas adalah kemampuan racun untuk menimbulkan kerusakan apabila masuk ke dalam tubuh atau organ yang rentan terhadapnya. Toksin di sini yang dimaksud adalah berupa zat kimia, fisik ataupun biologi. Efek toksik. Efek toksik didefinisikan sebagai perubahan abnormal yang tidak diinginkan atau berbahaya akibat pemaparan terhadap zat kimia yang kemungkinan toksik. Tingkat keparahan efek tersebut dapat berkisar dari ruam kulit sampai kebutaan atau kanker dengan berbagai macam kemungkinan di antara kejadian tersebut. Nah, pada dasarnya, semua zat kimia adalah racun, dan terjadinya keracunan ditentukan oleh dosis dan pemberiannya. Contohnya, pada dosis yang cukup tinggi, zat kimia yang tidak berbahaya sekalipun seperti gula dapat mematikan, dan begitupun sebaliknya, dalam kadar yang cukup rendah, tidak satupun zat bersifat toksik. Selanjutnya ada jenis-jenis keracunan. Jenis-jenis keracunan di sini ada 3. Yang pertama ada self-poisoning. Self-poisoning, pasien meminum obat yang berlebihan tetapi dengan pengetahuan bahwa obat tersebut dapat membahayakan. Yang kedua ada attempt-suicide. Di sini pasien yang dimaksud untuk bunuh diri. Yang ketiga ada accidental poisoning. Keracunan yang diakibatkan karena faktor tidak ada kesengajaan. Tipe paparan efek. Tipe paparan efek ada 3. Yang pertama, pemaparan akut. Yang kedua, pemaparan kronis. Dan yang ketiga, pemaparan subkronis. Kemudian, cara zat kimia masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama, melalui inhalasi atau saluran pernafasan. Kemudian ingesti dengan mulut dan dermal. Kemudian absorpsi di kulit, lalu durasi paparan dosis tunggal atau dosis ulangan, dan tipe tingkat keparahan dari efek toksik serta waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek tersebut. Prinsip umum dari efek toksisitas. Prinsip umum dari efek toksisitas yaitu terjadi akibat interaksi antara racun dan tempat aksinya secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, keberadaan racun di tempat aksi tertentu ditentukan oleh keefektifan, atme atau absorpsi, distribusi, dan eliminasinya di dalam tubuh. Spektrum efek toksik. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup, yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metaboliknya dalam sel sasaran. Dampak efek toksik. 1. Keracunan kronik, di mana gejalanya timbul perlahan yang diakibatkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis yang kecil tetapi terus-menerus dan efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. 2. Keracunan akut, di mana
keracunan ini juga karena pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Biasanya juga mendadak setelah makan atau melakukan sesuatu. Menurut alat tubuh yang terkena, pada jenis ini keracunan digolongkan berdasarkan organ yang terkena. Dan menurut jenis bahan, pada jenis keracunan ini digolongkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, penyalahgunaan. Yang kedua, sifat toksik yang sama. Yang ketiga, melalui makanan atau pembusukan. Yang keempat, kontaminasi kulit atau luka bakar kimiawi. Sifat hubungan dosis dan respon. Sifat spesifik dan efek suatu paparan secara bersama-sama akan membentuk suatu hubungan yang lazim yang disebut sebagai hubungan dosis dan respon. Hubungan dosis dan respon tersebut merupakan konsep dasar dari toksikologi untuk mempelajari bahan racun. Penggunaan hubungan dosis dan respon dalam bentuk toksikologi harus memperhatikan beberapa asumsi dasar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Faktor-faktor ada dua. Yang pertama, faktor intrinsik racun dan faktor intrinsik makhluk hidup. Yang pertama, faktor kimia. Faktor kimia merupakan interaksi bahan kimia di dalam tubuh dan menimbulkan efek. Nah, efek yang terjadi dapat dibedakan dalam efek adiktif, efek sinergi, potensial, dan efek antagonis. Kemudian ada kondisi pemejaan. Kondisi pemejaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, akut, di mana pemaparan bahan kimia selama kurang dari 24 jam. Contohnya, kecelakaan kerja atau keracunan mendadak. Yang kedua, subakut. Pemaparan ini berulang terhadap suatu bahan kimia untuk jangka waktu 3 bulan. Misalnya, proses kerja dengan bahan kimia selama 1 tahun ataupun lebih. Kemudian, subkronik. Nah, pemaparan berulang terhadap suatu bahan kimia untuk jangka waktu bulan atau kurang. Misalnya, proses kerja dengan bahan kimia kurang dari 1 bulan. Yang terakhir, kronik. Pemaparan berulang terhadap bahan kimia untuk jangka waktu lebih dari 3 bulan. Misalnya, bekerja untuk jangka waktu yang lama dengan bahan kimia. Yang terakhir, ada faktor intrinsik makhluk hidup, meliputi keadaan fisiologi, keadaan patologi, dan penyimpanan racun dalam diri makhluk hidup. Ikut video yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!